Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teo Krisna Amaria dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan NPM 21130303108. Nah, di sini saya mau membuat tutorial bagaimana cara membuat sebuah metode data mining menggunakan tools bernama RapidMiner. Nah, di layar sudah tertera kalau bahwa ini adalah sebuah RapidMiner ya teman-teman. Nah, terus di sini ada yang namanya sampel di bagian pojok kiri kanan repository. Ini saya pakai versinya yang 10.3. Nah, langkah yang saya lakukan pertama adalah saya ketik sampel di sini, terus saya pakai data. Nah, di sini kan ada beberapa data. Oke, setelah itu, seumpama saya mau pakai yang data gov ini, double klik lah di sini. Ini adalah dataset dari data gov. Oke, setelah itu saya kembali ke desain, drag and drop ke sini. Setelah di drag and drop, nah, setelah kita menerima data atau himpunan datasetnya, di sini saya coba menggunakan yang namanya metode naive Bayes. Nah ini, naive Bayes. Nah, terus saya hubungkan titik ini ke titik ini. Oke, coba saya proses dulu. Oh ya, lupa. Yang mod ini ke sini, oh, sudah. Terus coba Excel. Nah, ini adalah hasil pengetahuan dari naive Bayes-nya ya teman-teman. Di sini ada kelas tidak dengan probabilitas 0,357, sedangkan kelas yes dengan probabilitas 0,43. Nah, karena ini tadi desain ini modelnya yang saya result, coba examnya atau contohnya juga saya resultkan. Terus saya run lagi. Nah, ini ya teman-teman, masih begini saja untuk model contohnya. Saya hapus lagi, kembali ke desain. Nah, setelah, nah, maaf, proses ini dinamakan dengan data training ya teman-teman ya. Nah, proses ini dinamakan dengan data training. Setelah tadi kita menerima data lalu menentukan metode pengetahuan, metode caranya, berikutnya adalah dan sudah menghasilkan pengetahuan tadi ya teman-teman setelah ini. Nah, berikutnya adalah untuk meninjau evaluasi. Caranya dengan cara di sini kita cari yang performance. Di sini saya menggunakan performance yang ini yang biasa saja, tidak ada apa-apanya ya. Nah, kita coba hubungkan mode ke ini ke sini, misalnya ini ke sini. Performance ini, ya performance ke result juga exam atau contoh ke result. Coba kita jalankan dulu seperti ini. Oh, ada error ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ketemu error seperti ini teman-teman, cara mengatasinya adalah kita kembali lagi ke bagian sampel data, terus kita pakai yang dataset dari Gov-nya ya teman-teman. Nah, data ini kita ambil dulu, kita taruh terserah, di sini bisa, terus di sini kita cari yang namanya apply model. Nah, ini. Nah, bagian titik mod ini dihubungkan ke mod di apply model, lalu yang ini di unik UNL-nya di sini ya teman-teman. Coba ini kita hapus dulu. Kita uji coba dulu modnya. Saya mau tahu apakah sudah bisa.
Oh ya, sudah bisa. Ini masih pengetahuan dari naive Bayes-nya ya teman-teman. Kembali ke desain. Setelah di apply model, nah ini kan tadi dari retrieve golf, terus naive Bayes ini adalah data training. Nah, sedangkan ini, aduh, aduh, ah, tarik teman ya. Nah, ini ke sini itu disebut data testing teman-teman. Nah, menggunakan proses yang namanya apply model. Saya tulis lagi di sini, kita taruh sini. Nah, dari hasil data training, terus dihubungkan ke apply model, lalu ditambah dengan data golf test setnya di bagian apply model, di bagian titik UNL-nya ini. Nah, ini disebut dengan proses data testing. Nah, setelah apply modelnya sudah jadi seperti ini, kita cari namanya performance tadi, teman-teman. Cari yang performance biasa atau performance vector namanya nanti. Nah, nah di sini kan ada lab sama lab kan, teman-teman. Hubungkan ke sini. Nah, jika ini sudah, ini boleh dua-duanya kalian ke result. Nah, dicoba ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah example set apply modelnya ya teman-teman. Jadi setelah datanya di training di sini, nah setelah datanya di training, lalu dites dengan data tes yang sudah tersedia dalam sampel data, lalu diaplikasikan di apply model ini, hasilnya ini teman-teman. Confidence. Nah ini adalah hasil dari data trainingnya teman-teman. Lalu di testing dengan data testingnya tadi. Oke, kalau mau lihat statistiknya bisa seperti ini, di mana values yes itu ada 9, no ada 5 untuk yang label play. Label play ini ya teman-teman. Label play itu yang ini. Ini label ini atribut prediction. Nah, ini coefficient ini atribut-atribut. Kalau yang hijau-hijau begini itu adalah label atau variabel terikat. Oke, visualisasinya. Nah, ini penyebarannya atau scatter bubble-nya. Jika kalian bingung melihat ini, kalian juga bisa mengubahnya di bagian ini, teman-teman. Ini line, terus step line. Nah, tergantung kalian sukanya yang mana. Nah, ini juga bisa. Terus kita lihat di bagian performance vectornya atau proses performance tadi ini, teman-teman ya. Proses ini, resultnya ada di sini. Nah, di sini di bagian akuarinya itu total keseluruhan dari proses ini adalah 64,29%. Di mana yang prediksi no dan labelnya no itu hanya satu. Sedangkan prediksi no tapi labelnya yes itu juga satu. Jadi perbandingannya 50-50. Sedangkan apa labelnya no tapi diprediksi yes itu ada 4. Kebalikannya, sedangkan labelnya yes, akan tetapi prediksinya juga yes, itu ada 8. Nah, jadi total class precisionnya adalah 66,7. Terus yang ini 1 dengan 8 ini 88,9. Sedangkan no itu ada 20/20. Jadi dapat disimpulkan, nah di presisinya ya teman-teman, dapat disimpulkan kalau program data mining atau metode data mining yang saya buat ini kebanyakan mengklarifikasi atau memprediksi itu iya. Nah, untuk kedepannya saya ingin membuat dari desain ini
kedepannya saya ingin membuat dari desain ini bisa membuat resultnya di sini itu seimbang. Jadi sini 50, ini juga 50. Nah, untuk sekarang karena saya juga masih mencari metode-metode atau eh, penambahan proses apa yang bisa membuat resultnya ini 50-50. Nah, maka dari itu untuk sekian dulu ya teman-teman video tutorial pertama saya. Nah, tunggu video berikutnya ya teman-teman untuk apa ya namanya itu penyempurnaan dari resultnya ini ya teman-teman. Oke, nah terus saya save dulu ya teman-teman. Lokal data, ya betul. Sip. Oke, oke teman-teman. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan juga bila ada salah kata, saya juga minta maaf ya teman-teman ya. Semoga dapat membantu tugas kalian ke depannya. Oh iya, sebelum penutupannya teman-teman, maaf. Ini sebenarnya ada satu model lagi yang lebih bagus. Bagaimana jika saya ingin mengambil data yang sesuai dengan kategorinya? Kita menggunakan yang namanya model, kalau nggak salah. Model, sebentar saya cari dulu. Nah ini, pakai model simulator ini. Ya, pakai model simulator ini. Modnya itu bisa diambil dari sini ke sini itu juga bisa. Sedangkan ini ke sini. Example dari hasil naive Bayes-nya itu di bagian model di bagian try ini ya teman-teman atau training data. Nih, training data. Oke. Terus ini tarik ini ke sini seperti biasa, terus dijalankan. Nah, ini dari naive Bayes, simple distribution naive Bayes. Ini modelnya. Di mana jika humanity-nya ini saya geser atau numericalnya ini saya geser, di sini juga akan keganti semua teman-teman. Nah, ini temperatur. Jika temperaturnya itu 68 atau berapa, nah ini support nya itu lebih besar untuk cuaca berangin. Ini rain overcast kita coba. Temperatur humidity sunny. Nah, ini untuk mempermudah kalian dalam mencari sesuai kategori teman-teman. Nah, oke. Nah, ya, begini ya teman-teman model yang saya buat untuk sekarang. Untuk kedepannya saya ingin bagaimana di dalam result ini bagian performance ini bisa seimbang 50-50. Oke, terima kasih sudah mau menonton video yang agak kurang bagus ini dalam segi perkataan dan penjelasannya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.